Bicara properti ini selalu menarik, apalagi kalau kita dihadapkan oleh pilihan. Ini pilihan tergantung apakah para developer atau pemilik hotel ini akan menjual kamarnya dalam bentuk lot kepada publik atau kepada masyarakat umum. Pengertian lot itu sendiri artinya satuan standar untuk mengukur jumlah unit aset yang akan dijual dalam satu transaksi. Misalnya begini, ada satu kamar yang mau dijual dengan harga 1 miliar. Karena kita tidak punya kemampuan untuk memiliki satu unit kamar dengan harga 1M, maka 1M ini bisa dipecah menjadi 4 bagian atau disebut dengan 4 lot. Kalau kita bicara 4 lot, maka kita tinggal membagi 1 miliar dibagi 4. Artinya satu lot dihargai 250 juta. Dengan 250 juta kita sudah mendapatkan satu lot di dalam pola kerjasama antara pemilik hotel ataupun dengan para investor atau single investor sebagai silent partner di sini. Namun demikian, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam urusan pembelian dalam sifat lot. Yang pertama adalah konsep bagi hasil. Di sini investor mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil atau dalam bentuk profit sharing. Yang kedua adalah kepemilikan fraksional. Kamar dibagi dalam beberapa bagian, apakah 2 atau 4 lot misalnya, sehingga daya beli kita relatif jauh lebih terjangkau dan lebih mudah daripada kita membeli dengan harga 1 miliar. Dan yang ketiga adalah bicara masalah risiko. Tentu di dalam setiap bisnis pasti ada risiko yang akan timbul. Namun dalam pola lot di sini, risiko akan tergantung kepada tingkat okupansinya, dan masalah yang kedua adalah bagaimana reputasi daripada operator itu untuk menjalankan satu bisnis yang diharapkan secara bersama. Lalu yang keempat adalah bicara masalah likuiditas. Ini lebih rendah dibandingkan saham publik, artinya sulit dijual dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini perlu kita pahami secara bersama karena seperti yang saya katakan di awal bahwa untuk membangun satu properti ini kan nilainya cukup mahal. Maka ada opsi yang disarankan atau yang kita temui adalah menggunakan sistem lot. Namun perlu juga diperhatikan bahwa di dalam bisnis lot ini tentu harus diperhitungkan dengan baik karena yang kita beli adalah bisnis unitnya. Ya, yang kita beli adalah bisnis unitnya, bukan unit apartemen ini dalam bentuk apapun status yang akan menjadi hak milik kita. Ya, jadi kita hanya membeli bisnis unitnya. Nah, tinggal bagaimana pengaturannya, terutama di dalam pembagian hasilnya seperti apa. Barangkali ini yang bisa saya share, mudah-mudahan